Uh, I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down, they don't really play football. Timnas Indonesia mulai dijegal agar tidak lolos ke Piala Dunia. Said just positions the ball. Mohamed Mahoun, score of that cracker in the first half. Huzan Suleiman is the draft excluder behind the ball. Keep your arms tucked in, you better. The straight is free kick. Mahoun. Mahoun through the ball. Seruan atlet Asia mendukung keadilan bagi Timnas Indonesia menggema. Wasit kontroversial asal Oman dipanggil AFC. Timnas Indonesia berpeluang. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't. Timnas Indonesia mulai dijegal agar tidak lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia mulai dijegal agar tidak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif mulai muncul satu persatu. Dugaan penjegalan agar Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya muncul saat bermain melawan Bahrain. Ada faktor non-teknis yang bisa menjegal mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Apalagi Bahrain kenal orang dalam untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Tak lain adalah Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang merupakan orang Bahrain, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa. Timnas Bahrain seolah menjadi musuh bersama publik Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Mereka seolah melakukan segala cara demi menjegal Timnas Indonesia. Bukti otentik keberpihakan Salman adalah sikap berbeda atau standar ganda yang ditetapkan AFC, saat adanya protes dari Timnas Indonesia dan PSSI. Kemudian, sikap lunak dari AFC ketika kubu Bahrain menyampaikan sikap protes untuk bertanding di tempat netral alias di luar Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat PSSI mengirimkan surat kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, karena dirasa berat sebelah dan menguntungkan Bahrain selaku tuan rumah. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa surat protes yang dikirim oleh PSSI tidak diterima oleh AFC, yang kemudian menyarankan PSSI untuk melaporkan masalah ini ke FIFA. Kami mengirimkan surat protes secara resmi kepada AFC, dan baru saja sekitar jam 12 siang ini, kami menerima balasan dari AFC. Intinya, AFC menyatakan bahwa protes kami tidak diterima, dan mereka meminta kami untuk melanjutkan masalah ini ke FIFA jika diperlukan, ungkap Sumarji. Tak berapa lama kemudian, Bahrain juga mengadu ke AFC. Negara Timur Tengah ini merengek ke AFC, duel di kandang Indonesia bisa dilakukan di tempat netral. Rengekan Bahrain itu buntut dari serangan netizen Indonesia terhadap media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA. Mereka merasa keamanan para pemain tak terjamin jika harus bermain di Jakarta. Anehnya, AFC mempertimbangkan komplain Bahrain tersebut. Hal berbeda saat Indonesia mengajukan komplain, AFC langsung menolaknya. Pihak AFC mengaku akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak FIFA dan PSSI terkait dengan usulan dari BFA yang melayangkan surat permohonan untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat netral atau tidak berada di wilayah Indonesia. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sambil mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan tersebut, ditulis laman resmi AFC, Jumat. Seruan atlet Asia mendukung keadilan bagi Timnas Indonesia menggema. Jurnalis Arab, Nahar Kunais, mengajak seluruh atlet di Asia untuk berdiri bersama dan mendukung Timnas Indonesia, karena diduga kuat telah dicurangi oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat bertanding melawan Bahrain, beberapa waktu lalu. Kala itu,
Wasit Ahmed Alkaf tidak menghentikan pertandingan ketika babak tambahan waktu 96 telah habis. Wasit asal Oman itu baru menghentikan pertandingan ketika Bahrain telah mencetak gol dan peluit panjang berbunyi di menit ke-99. Jurnalis Nahar Kunais mengajak seluruh bangsa di Asia, terutama para atlet, untuk menyerukan keadilan bagi skuad Garuda yang diduga kuat telah dicurangi saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika melawan Bahrain. Nahar Kunais juga mengajak seluruh Asia untuk mendesak Presiden AFC, Salman Al-Khalifa, berlaku adil ke timnas Indonesia. Seluruh atlet di Asia harus berdiri bersama Indonesia hingga keadilan dipulihkan dan Presiden Konfederasi Asia, Salman Al-Khalifa harus berlaku adil terhadap timnas Indonesia. Begitu cuitan Nahar Kunais, melalui akun X-nya, dikutip Jumat, 25 Oktober 2024. Nahar Kunais akan menggunakan insting dan kemampuan jurnalisnya untuk menginvestigasi serta memantau penyelidikan yang dilakukan AFC. Di mana, AFC akan memanggil dan melakukan penyelidikan 3 wasit yang bertugas di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Ketiga wasit itu adalah Ahmed Alkaf asal Oman, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali asal Kuwait. Nahar Kunais meyakinkan impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak akan pernah pupus, meski diperlakukan tidak menyenangkan. Impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tidak akan pupus. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam penyelidikan terhadap penguasa yang lalai, tegasnya. Wasit kontroversial asal Oman dipanggil AFC, timnas Indonesia berpeluang naik klasemen. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait dugaan pelanggaran saat memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Keputusan ini menyusul adanya kontroversi yang dianggap merugikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan seorang jurnalis Arab, Nahar Kunais, melalui akun X Nahar Kunais, selain Alkaf, AFC juga memanggil 2 wasit lain, yaitu Muhammad Naasmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Nahar Kunais memprediksi ketiganya berpotensi mendapat sanksi berat jika terbukti melakukan pelanggaran. Menanggapi pemanggilan tersebut, Ahmed Alkaf terlihat santai. Melalui akun Instagram pribadinya, Alkaf bahkan mengunggah foto dirinya dengan ekspresi tersenyum. Ia menambahkan caption singkat, "Berangkat," lengkap dengan emoji pesawat terbang, seolah mengindikasikan tidak merasa bersalah atas dugaan yang dialamatkan kepadanya. Namun, perhatian tetap tertuju pada hasil investigasi yang akan dilakukan AFC. Jika terbukti bersalah atau terlibat pengaturan skor, hukuman berat menanti Alkaf, yang berpotensi dilarang terlibat dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Jika investigasi membuktikan adanya pelanggaran, timnas Indonesia memiliki peluang naik ke peringkat kedua grup C. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi dalam sejarah FIFA, di mana hasil pertandingan jarang diubah, tetapi kasus ini membuka spekulasi tentang kemungkinan timnas mendapatkan poin tambahan. Contoh kasus serupa terjadi saat pertandingan antara Afrika Selatan dan Senegal pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Ketika itu, FIFA memutuskan untuk mengulang pertandingan setelah wasit terbukti memanipulasi hasil. Shin Tae-yong akhirnya panggil Elkan Bagot lagi. Timnas Indonesia beri kode ini, katanya. Timnas Indonesia ikut merayakan hari jadi Elkan Bagot yang berulang tahun ke-22 pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong akan memanggil bek bertinggi 196 cm itu untuk FIFA Matchday pada November 2024? Sebelumnya, Elkan Bagot dirumorkan memiliki hubungan buruk dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Karena hal tersebut, dirinya tak pernah lagi mendapat panggilan untuk membela tim Merah Putih. Namun, baru-baru ini timnas Indonesia tiba-tiba menyinggung soal Elkan Bagot. Elkan Bagot menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 16 November 2021. Ia melakukan debutnya saat timnas Indonesia kalah 1-0 dari Afghanistan di laga persahabatan. Elkan Bagot total memainkan 22 pertandingan dan mencetak 2 gol selama 3 tahun menjadi pemain timnas Indonesia. Setiap kali Elkan Bagot mencetak gol, timnas Indonesia menang telak, terutama melawan Malaysia 4-1 dan melawan Nepal 7-0. Namun bek yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich Town ke Blackpool FC belum pernah membela skuad Garuda lagi setelah tampil di Piala Asia 2023. Karena cedera, ia sempat tidak dipanggil untuk FIFA Matchday pada Maret 2024. Sementara Elkan Bagot disebut-sebut tidak dipanggil pada Juni, September, dan Oktober 2024 karena konflik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Konflik Elkan Bagot dan Shin Tae-yong bermula setelah pacar Kathy Marsden itu menolak bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Pasalnya, timnas U23 Indonesia membutuhkan kekuatan Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Kamis, 9 Mei 2024. Sayangnya,
Elkan menolak panggilan tersebut. Rupanya, ia disinyalir sudah berjanji kepada pacarnya bahwa mereka akan pergi berlibur ke Maladewa dan Amerika pada musim panas 2024. Oleh karena itu, menarik menantikan masa depan Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Karena itu, menarik menantikan masa depan Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Apalagi setelah melihat akun Instagram resmi Timnas Indonesia memberikan ucapan untuknya, banyak yang berharap jika hal tersebut merupakan pertanda positif Elkan Bagot bisa dipanggil kembali oleh Hesti. Sementara itu, ada kemungkinan Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia pada November 2024. Skuad Garuda sendiri memang dijadwalkan bakal melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Prasyaratnya tentu saja adalah Elkan Bagot harus segera pulih dari cederanya dan berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Elkan Bagot trending dan kemungkinan kembali gabung Timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot mendadak menjadi perbincangan hangat setelah akun resmi Instagram Timnas Indonesia mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuknya melalui Instastory. Akun Instagram Timnas Indonesia memang secara rutin memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemain yang pernah dipanggil ke skuad Garuda, termasuk untuk timnas kelompok umur dan tim putri. Netizen mengaitkan tren ini dengan kemungkinan kembalinya Bagot ke Timnas Indonesia. Elkan sebelumnya tidak lagi masuk dalam daftar pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026, diduga akibat masalah disiplin pada Mei 2024. Pemain yang saat ini dipinjamkan dari Ipswich ke Blackpool ini tidak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 melawan Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Kehadiran Bagot sangat dibutuhkan saat itu karena Timnas U23 kehilangan Rizky Ridho yang terkena kartu merah, tetapi ia tidak menjawab panggilan pelatih. Shin Tae-yong pernah menjelaskan bahwa situasi terkait Bagot cukup sensitif, dan ia lebih memilih menunggu Bagot untuk menjelaskan sendiri kepada publik. Peluang kembali ke Timnas Indonesia. Setelah tidak bergabung dengan Timnas Garuda Muda di playoff Olimpiade, nama Elkan Bagot mulai diabaikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Hubungan yang tidak harmonis menjadi faktor penyebabnya. Bagot belum pernah masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia sejak tidak hadir pada playoff. Namun, ada kemungkinan Shin Tae-yong akan memanggilnya kembali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan, di mana Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari kemudian. Dua bek utama, Jordi Amat dan Justin Hubner, masih dalam pemulihan dari cedera, sehingga nama Bagot kembali dipertimbangkan. Sayangnya, peluang itu tampaknya sulit terwujud, karena hingga kini mantan pemain Ipswich tahun ini masih belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya sejak Agustus 2024. Prestasi Elkan Bagot di 6 kompetisi berbeda. Meskipun tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong, Elkan Bagot tetap memegang rekor impresif sebagai pemain Timnas Indonesia yang telah mencetak gol di 6 ajang berbeda sejak bergabung dengan tim nasional pada 2021. Bagot tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF. Selain itu, bek yang sedang dipinjamkan ke Blackpool ini juga pernah mencetak gol di Piala FA, Carabao Cup, Ligue 1, dan Ligue 2. Kondisi terbaru cedera Elkan Bagot. Saat ini, kondisi fisik Elkan Bagot masih belum sepenuhnya pulih. Meskipun ia dilaporkan sudah berlatih sendiri, pemain yang bermain di luar negeri ini belum diturunkan dalam pertandingan Blackpool di Ligue 1 musim 2024 hingga 2025. Pada pertandingan terakhir melawan Barnsley, Bagot tidak ada dalam skuad utama maupun cadangan. Dalam laga terbaru mereka melawan Peterborough, yang berakhir dengan kekalahan 1-5, Bagot juga tidak terlihat. Bagot masih membutuhkan penyesuaian agar bisa setara dengan kondisi fisik pemain lainnya. Selain dirinya, beberapa pemain Blackpool lainnya juga mengalami cedera, termasuk Norburn dan Lyons, sehingga tim saat ini kekurangan pemain di bangku cadangan. Daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi, ada tambahan amunisi baru. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan akan mengubah komposisi pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024 mendatang. Jepang akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 November 2024. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang tak kalah beratnya yaitu Arab Saudi di Stadion GBK. Jelang menghadapi dua pertandingan tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan akan banyak mengubah komposisi pemain dengan alasan taktikal atau cedera. Beberapa pemain kemungkinan akan dicoret karena cedera, sehingga ada wajah baru yang menghiasi skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Jordi Amat dan Asnawi Mangkuala menjadi pemain yang kemungkinan bakal dicoret oleh Hesti karena mengalami cedera. Asnawi Mangkuala mengalami cedera hamstring saat membela Port FC,
sehingga harus absen hingga sebulan lamanya. Sementara Jordi Amat mendapat cedera saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu. Iver Jenner pun dipastikan tidak bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang, karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, pemain FC Utrecht ini sudah bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di laga berikutnya. Meski demikian, akan ada beberapa wajah baru yang akan dipanggil STY ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam. Kevin Dix yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda pada laga nanti. Kondisi Justin Hubner pun tampak semakin membaik, sehingga membuka peluang untuk comeback ke timnas Indonesia. Berikut ini, pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Vietnam. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Vietnam SOHVN menyoroti 3 nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ketiganya dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia karena hasil minor Jai Itzes CS dalam 2 pertandingan terakhir. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Bahrain dan kalah dari Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini, ada pertandingan penting lainnya di mana timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di kandang. Menghadapi situasi tersebut, Shin Tae-yong berencana menambah pemain di timnas Indonesia. 3 pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Belanda. Ditulis SOHVN dikutip Rabu, 23 Oktober 2024. Pemain pertama yang dikaitkan adalah pemain FC Utrecht, Ular Romeni. Striker berusia 24 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Ular Romeni pernah bermain untuk Belanda U15, U18, U19, dan U20. Jika setuju dinaturalisasi, maka striker 24 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini depan, ditulis laporan tersebut. Nama lain yang ada dalam radar SOHVN adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 6 gol dari 11 pertandingan, ditulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah mantan pemain Liga Inggris, Jairo Riedewald yang sempat membela Crystal Palace. Sayangnya, kondisi cedera yang sulit dipulihkannya membuat Jairo semakin tersisihkan dari klub yang membuatnya hengkang ke Royal Antwerp. Meski tak bisa mempertahankan performa terbaiknya, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, lanjut laporan tersebut. Media Arab Saudi frustrasi jelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasannya. Media Arab Saudi frustrasi menjelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Skuad Garuda baru saja melakoni 2 pertandingan terkininya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga yang dilakoni pada bulan Oktober ini, timnas Indonesia menderita hasil minor dalam 2 kali lawatan ke Bahrain dan Cina. Pertama, timnas Indonesia ditahan Bahrain dengan skor 2-2 di Rifa, dan kemudian kalah 1-2 dari Cina. Namun, perjuangan skuad Garuda tidak akan berhenti sampai situ saja, karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 6 laga bagi mereka. Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang, itu bukanlah laga yang mudah bagi timnas Indonesia.